tanpa partai, dan orang itu bukan orang partai. Saya bilang Allah mengangkat derajat seseorang itu tidak satu butuh-butuh menghambatnya, dan Allah menurunkan derajat itu gampang saja, gampang. Itu urusan Allah. Tuhan berkata seperti itu. Jalan-jalan Tuhan akan gampang mengangkat derajat seseorang. Nah, kebetulan saya dengan Pak Abdul bidang yang berbeda. Ya, bidang yang berbeda. Pak Abdul sudah dijelaskan. Saya kebetulan punya riwayat apa? Perjalanan hidup seorang dosen dan masuk ke dinas kesehatan, urus itu orang masuk KBD 4 anak saja itu. Saya dikritik, Bu. Ini hal ini penuh kesadiki baru mau disuruh 2 anak saja cukup, itu bagaimana itu? Tapi adalah saya kualitas. Karena generasi ke depan kita tidak bicara kuantitas, kita bicara adalah kualitas manusia. Karena alam diciptakan itu hanya untuk manusia, tidak ada untuk yang lain. Jadi kalau mau manusia menjadi penonton dalam kehidupannya itu saya tidak mau. Generasi ini harus kita ciptakan dengan generasi yang berkualitas, yang memiliki nilai jual yang tinggi. Berbagai negara-negara yang maju itu karena cuma satu, dia memperjuangkan adalah kualitas sumber daya manusia. Itulah bidang saya. Jadi saya perumpamakan saat begini sederhana. Orang di mana-mana kampanye tentang bagaimana pendidikan SD, SMP, SMA dan lain-lain. Saya putar haluan itu bahwa kita orang ini menyusun suatu pendidikan itu pendidikan yang memiliki pasar, kebutuhan pasar. Artinya pendidikan dibutuhkan oleh daerah ini apa? Saya lalu mengidentifikasi, oh ternyata kita ini daerah tambang. Daerah tambang kita menyiapkan generasi pendidikan yang sifatnya siap untuk tambang. Bagaimana caranya? Gampang saja. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah yang dekat-dekat, misalnya Haltek. Kalau dia membuat politeknik di bidang pertambangan, kita tinggal didikan kita punya, karena tambang itu keluar di ekor sana. Jadi mereka setelah keluar, orang bisa bikin apa istilahnya itu, bawa alat berat, apa bikin apa istilahnya itu, apa namanya itu, kayaknya seperti bengkel dan lain-lain sebagainya. Kita menciptakan generasi yang berkualitas. Tidak boleh manusia itu hanya menjadi objek pembangunan, tapi dia juga sebagai subjek pembangunan. Artinya jangan jadi penonton di kampung sendiri, itu yang saya tidak mau. Karena Pak Ustadz selama ini, generasi kita ini kalau tambang itu cuma 2 hal yang saya perhatikan. Jadi hela-hela apa itu? Karmal. Yang kedua adalah jadi security. Angka-angka bendera itu. Apa lewat sana itu? Itu yang saya tidak mau. Seorang pemimpin punya konsep yang di luar dari konsep-konsep lama. Jadi ada pembaruan, itu yang kita namakan dengan bongkar kebiasaan lama. Bongkar. Kalau kali ini ada orang mengatakan kita lanjutkan apanya itu lanjutkan. Kita harus menganalisis permasalahan yang dilanjutkan boleh apa. Kita bicara dulu. Jangan gampang-gampang, berarti orang tidak punya konsep. Nah, kami dilahirkan untuk itu, di latar belakang itu, mari kita tawarkan konsep. Karena saya bilang jelaskan agenda tadi. Jadi pemimpin itu harus punya ide, jual ide. Bukan jual jabatan, jual segala macam. Apa arti jabatan itu? Apa arti orang hormat itu? Yang artinya adalah bagaimana kita mengabdikan diri untuk kepentingan kemaslahatan umat ini. Di bidang agama jualan itu dijelaskan oleh Pak Bupati. Di bidang kesehatan, kebetulan saya punya latar belakang kesehatan cukup panjang. Saya kesehatan selalu berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Kita bangun puskesmas di mana-mana, kita bangun rumah sakit misalnya. Tapi permasalahannya adalah ketika rumah sakit dibangun dengan baik, ketika puskesmas dibangun dengan baik, lalu kita tidak bicara isinya. Provider atau pemilik pelayanan itu adalah manusianya. Siapa manusia dalam itu? Dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Saya mengamati dari perjalanan ini, banyak ibu hamil yang tadi yang disampaikan oleh Pak Nyuman tadi. Baru sampai di Sofifi, dia meninggal. Sudah meninggal itu sama Allah. Tapi manusia punya ikhtiar di situ. Ini kesehatan itu, waktu itu adalah nyawa. Jadi kalau suatu lemah, perawat dan bidannya juga lemah, ya. Kalau saya harapkan kalau bisa itu ada prinsip senyum, sapa dan lain sebagainya.
Ini kita di sini itu kalau bidan dan perawat dokter kadang-kadang senyumnya setengah mati. Loh? Kira-kira ada yang salahnya di mana ini? Itu masalahnya di mana? Dompet kosong. Kita harus cari tahu. Jadi kita akan menemukan, oh ternyata orang ini muka pas-pas, orang ini pemalas masuk kantor, masuk puskesmas, ada kesalahannya juga. Itu menurut saya ada harus intervensi dari pemerintah. Bagaimana caranya sehingga mereka mendapatkan istilahnya itu insentif yang cukup sehingga mereka bekerja dengan baik. Nah banyak, saya bilang banyak orang kita banyak mereka mengeluh sama saya, Pak Aziz ya, itu orang mungkin bagaimana? Oh ini menuntut kita melayani yang baik, tapi sementara kita karena anak bini ini kasihan sama kasih makan. Jadi pemerintah membangun itu secara holistik, secara apa itu? Secara keseluruhan. Selain kita bangun struktur, manusia yang kita bangun. Karena pikiran saya, sumber daya lingkungan 100 atau 150 tahun akan habis. Tapi yang tidak pernah habis adalah sumber daya manusia. Tidak akan pernah habis sepanjang kehidupan manusia itu. Itu yang kita pikirkan. Suatu saat kita jual orang-orang yang memiliki kualitas. Karena kita contoh sederhana, dulu tambang di GB itu, ketika ditinggalkan, ya orang di situ kasihan jadi miskin lagi. Betul. Nah, itu yang saya mau. Tapi kualitas manusianya kita bisa jual. Jadi banyak hal yang memang perlu kita programkan di bidang pertanian juga seperti itu, perikanan juga seperti itu. Ada unsur pemberdayaan. Karena pembangunan itu kuncinya adalah pemberdayaan. Yang ada ini selama ini yang kami lihat, kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi yang kami lihat, secara kasat mata, misalnya ada proyek misalnya, ya dikasih bibit cengkeh, dikasih bibit pala, dikasih biar saja. Menurut saya harus ada intervensi pemerintah, di mana tenaga penjuru mendidik kelompok-kelompok ini, kelompok tani, kelompok nelayan, itu harus ada intervensi. Ajar pada orang, supaya dong jangan jual itu, bibit yang tumpang pagi itu jangan jual. Kedua betul-betul tanam pada dia, betul-betul rawat pada dia, dan pemerintah mencari pasar. Saya sudah diskusi dengan Pak Abdu, bagaimana ke depan kalau harga kopra ini turun, kita mencari investor dari Surabaya. Kan seperti itu. Betul. Pemerintah tidak boleh ambil, karena baru beberapa bulan kemarin ini kan begitu. Harga kopra ini turun jauh sekali. Anak-anak sekolah yang sekolah di Unhail dengan apa banyak berhenti. Betul kata Rada? Kalau pemerintah cuma dia begini, itu pembiaran namanya. Kita harus pro kepada orang-orang yang tidak mau. Ini perintah agama dan perintah undang-undang. Jadi fakir miskin dan anak terlantar harus dipilih negara. Dalam agama juga begitu. Kira-kira seperti itu ya. Ketika kita membantu orang seperti itu, insya Allah ada jalan yang Allah berikan. Amin. Jadi harapan saya ke depan harus seperti itu. Di bidang sosial seperti itu, saya kebetulan terakhir jabatan saya adalah dinas sosial yang hanya menangani orang miskin. Orang tidak mau. Semua kementerian dipotong semua anggarannya di APBN. Hanya satu kementerian yang pernah dipotong adalah Kementerian Sosial. Karena presiden kita mengatakan kalau kita kasih biar dengan adanya corona ini banyak orang akan miskin. Dan termasuk salah satu kabupaten termiskin di Maluku Utara adalah Halmahera. Apa yang kita mau banggakan dari itu? Apa kita banggakan jalan yang begitu mewah? Apa kita banggakan yang darinya begitu bertingkat? Di negara lain tidak seperti itu. Bagaimana kan tujuan pembangunan adalah kesejahteraan. Ini dong kasih ingat pasal ya. Ini PDIP itu sebenarnya model yang saya senangi itu. Jadi tujuan pembangunan itu harus sejahtera. Masyarakat sejahtera, pegawai juga harus sejahtera. Karena pembangunan menurut saya cuma 3 hal. Karena banyak-banyak. Isi dompet, isi perut, dan isi sota. Bagaimana kita mendesain supaya sota kita dengan baik, kualitas manusianya sudah baik. Isi perut itu bagaimana kita berkait dengan makanan yang bersih dan sebagainya. Angka penyakit nutrisi yang penyakit yang kekurangan gizi juga cukup banyak. Begitu juga dari sisi isi dompet itu artinya apa? Ini nanti sebentar dibicarakan oleh Pak Bupati kaitan dengan masalah ekonomi,
masalah pemberdayaan di bidang pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Saya bicara agak cepat ini karena sudah ditegur. Yaitu beberapa program yang kami tuntaskan dan tidak muluk-muluk menjawab tantangan yang hari ini menjadi kebutuhan dasar manusia yang hadapi hal mahiyatipun. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.